Bab 166 jika waktunya tepat. Haryanto adalah pembunuh profesional, dia sangat tahu berat bom yang ada di Ardam. Bom yang berada di Ardam adalah semua bahan peledak kompresi berdaya tinggi, dan berat bom ini adalah setengah ton. Jika bom-bom ini meledak pada saat yang sama, walaupun seni bela diri mereka sangat hebat, tetap tidak bisa lepas dari kecepatan ledakan bom-bom ini. Ardam, di tubuhmu ada bom yang akan meledak, apakah kamu tidak tahu? Setelah Leo menyadarinya, dia terkejut melihat Ardam, dan dia merasa ketakutan. Bom yang ada di tubuh Ardam sangat mengerikan, bom ini dapat membunuh musuh dan diri mereka sendiri. Tetapi peringatan Bill, mereka semua akan dimakamkan di sini. Aku tahu. Ardam mengangkat jam tangan elektronik di pergelangan tangannya kepada Leo. Di tubuhku ada 7 bom waktu, setelah aku mengatur waktu pada bom ini, aku juga akan mengatur waktu di jam tangan elektronik ini. 30 detik sebelum setiap bom meledak, jam tangan elektronikku akan secara otomatis mengingatkanku. Aku lupa bahwa ada bom di tubuhku yang akan meledak, aku sudah terlalu lama menjadi bintang dan sudah lama tidak pernah bermain dengan bom, aku tidak begitu terbiasa dengan bom ini seperti sebelumnya, kalian tunggu saja sampai aku membiasakan diri dulu. Ardam, kamu punya cara yang bagus untuk menyembunyikan bom, kamu menyembunyikan begitu banyak bom di tubuhmu, setelah mengenakan pakaian, membuat orang tidak bisa melihat bom yang ada di tubuhmu. Tetapi, apakah kamu tidak takut memiliki begitu banyak bom di tubuhmu setiap hari? Tuan Muda Ben menahan rasa takutnya dan bertanya. Jangan takut, bom ini seperti anak-anakku, akulah yang membuat bom ini, aku adalah orang tua mereka, bagaimana aku bisa takut pada mereka? Aku 99% yakin, aku bisa mengendalikan bom di tubuhku. Hanya saja mereka terkadang sedikit nakal, yang membuat aku sebagai orang tuanya sedikit terluka. Ardam menunjukkan tatapan mata yang manja. Jika anak-anak ini nakal, mereka tidak hanya akan melukaimu sedikit saja. Tommy menyela. Iya, aku akan terbunuh, tapi aku tidak peduli. Ardam tersenyum. Dengan tatapan manja, Ardam membelai bom di tubuhnya, merasakan tubuh dingin bom ini, dan perlahan-lahan mengenakan jas. Semua pembantu kalian sudah melarikan diri, apakah kalian masih tidak menyerah? Gilson menatap keempat pembunuh itu dengan dingin. Mendengar perkataan Gilson, wajah keempat pembunuh itu terlihat jelek, dan melihat tubuh Ardam dengan ragu-ragu. Cara Ardam menyembunyikan bom benar-benar cerdik, dia seperti seorang penyihir, dia menyembunyikan bom itu di tubuhnya, bisa menyembunyikan bom seberat setengah ton dan membuat orang tidak bisa melihatnya. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat, mereka sudah menyerah. Namun, kami adalah master tingkat dewa menengah, dan kalian hanya sekelompok master tingkat dewa dasar, jika kami ingin melarikan diri, kalian tidak bisa menghentikan kami, jika tidak kalian akan mati bersama kami. Charlie berpikir, dan menyipitkan matanya ke arah Gilson. Gilson, setelah kamu terluka serius oleh gadis dingin itu, kekuatanmu sudah sangat berkurang, dari master tingkat dewa lanjutan berubah menjadi master tingkat dewa dasar. Kekuatanmu tidak sekuat sebelumnya, jika sebelumnya kami takut padamu, tapi sekarang. Hehe, bahkan jika kami tidak bisa mengalahkanmu, jika kami ingin pergi, siapa di antara kalian yang bisa menghentikan kami? Jika kalian mencoba untuk melarikan diri, kami benar-benar tidak dapat menghentikan kalian. Gilson berkata. Terus, keempat pembunuh mencibir. Manusia mati demi mengejar kekayaan, dan burung mati demi mengejar makanan. Kalian mempunyai uang, dan masing-masing dari kalian memiliki setidaknya kekayaan sebanyak 10 miliar dolar, aku sangat kekurangan uang sekarang, jadi aku tidak mudah bertemu dengan kalian, dan aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Aku ingin uang kalian, jika aku tidak mendapatkan uang kalian, aku lebih baik mati bersama kalian. Gilson tiba-tiba menepuk dada Ardam dan dengan sekuat tenaga memegang bom yang tersembunyi di dadanya. Ketika Gilson dengan cepat memberikan tekanan, bom yang ada di tubuh Ardam segera berdering. Lampu merah bersinar melalui jas Armani, dan keempat pembunuh itu terkejut. Bom ini sudah ditekan dengan keras, sekarang jika aku melepaskan tanganku, bom ini akan meledak. Aku, Gilson, adalah seorang tentara bayaran, sejak aku bergabung dengan industri tentara bayaran, aku sudah duluan mengesampingkan hidup dan mati. Aku sudah berada di luar negeri selama 7 tahun, dalam 3 tahun ini, aku sudah mendapatkan banyak luka, dan aku berunak kali bangkit dari kematian. Pada tahun keempat, ada luka dan penghargaan, di medan perang, hanya mendapat luka ringan, tetapi tidak ada ancaman kematian. Dalam 3 tahun ke depan, tidak akan ada musuh di dunia ini, memasuki medan perang yang penuh dengan tembakan adalah seperti memasuki wilayah tak berpenghuni. Aku sudah pernah mendapat kehormatan, aku sudah pernah menikmati kekayaan, tidak tahu berapa banyak wanita cantik di dunia ini yang ditolak, bahkan, perasaan menolak wanita, sebenarnya lebih dari perasaan mendapatkan wanita. Aku Gilson sudah mengalami segalanya dalam hidup, bahkan jika sekarang aku mati, aku tidak akan merasa kehilangan. Aku ingin bertarung dengan kalian, kita lihat siapa di antara kita yang lebih takut mati. Gilson tiba-tiba mengambil bom yang ada di tubuh Ardam dan berjalan mengarah ke empat pembunuh itu.
Ardam, kalian pergi saja, aku ingin mendapatkan uang, jadi aku harus bekerja keras. Keempat pembunuh ini semuanya adalah master tingkat dewa menengah, sekarang kita hanya memiliki kekuatan master tingkat dewa dasar, dan satu persatu dari mereka sedikit kewalahan untuk bertarung. Aku akan mengancam mereka dengan kematian dan membuat mereka percaya padaku. Kalian semua masih muda, tidak ada gunanya mati di sini bersamaku, aku akan bertaruh nyawa dengan mereka. Ketika keempat pembunuh melihat Jilsen mengambil bom dari dada Ardam, hati mereka langsung bergetar. Melihat Jilsen datang ke arah mereka dengan ekspresi sangar, mereka merasa kaki melemah, dan badannya gemetaran. Kakak masih kakak yang sebelumnya. Di dunia ini, master tingkat dewa tidaklah banyak, dan tidak sedikit juga, hanya sedikit orang yang bisa mencapai posisi Jilsen, karena dia cukup pintar dan kejam. Ketenaran dan statusnya hari ini diperoleh dari darah dan keringatnya. Dibandingkan dengan mereka, Jilsen adalah penjahat sesungguhnya. Dia adalah pria yang sudah berkali-kali mati di medan perang, dia sama sekali tidak takut mati. Aku akan memberi kalian waktu 10 detik, jika kalian tidak berlutut dan menyerah kepadaku, aku akan segera melepaskan bom di tanganku. Jilsen sudah sampai di depan keempat pembunuh itu, Susie, Ardam, Leo, Tuan Muda Ben dan Tommy, semuanya tidak bergerak, mereka hanya melihat Jilsen dengan tenang. Keempat pembunuh merasa diri mereka berkeringat dingin, dan wajah ajudan muda sudah menjadi pucat. 1. Jilsen menatap mereka dengan mata membesar, wajahnya yang tidak menakutkan perlahan-lahan menjadi ganas, matanya perlahan-lahan mengeluarkan cahaya hitam dan tubuhnya memancarkan udara hitam pekat. 2. Jilsen semakin erat memegang bom di tangannya mengeluarkan suara tit. Haryanto tiba-tiba ketakutan, dan menatap bom di tangannya. Cina adalah rumahku, ketika datang ke rumahku, apakah kalian para pembunuh dari luar negeri ingin pergi? Aku sekarang adalah seorang perwira polisi kriminal senior dan instruktur umum kamp militer khusus di Cina. Selama aku berbicara dengan Departemen Kepolisian setempat dan Departemen Militer Kota Venia, aku jamin kalian tidak akan bisa meninggalkan Cina. Tetapi aku tidak ingin membuang waktu, aku ingin menjatuhkan kalian sekarang. Aku ingin kalian pergi dan uang yang ada pada diri kalian. 7. Jilsen berkata dengan keras. Mengapa begitu cepat sudah sampai 7? Haryanto menatapnya. Tidak perlu 6 detik untuk bicarakan. Jilsen menatapnya dengan dingin. Haryanto dan 3 pembunuh itu tidak mengatakan apa-apa. Terlebih lagi, kalian benar-benar berpikir bahwa kalian dapat mengalahkanku dengan melihat pengalaman bertarungku, yang sebanding dengan master tingkat dewa. Sekelompok semut, kalian penjahat yang sangat kejam, jika bukan karena melihat kalian mengumpulkan informasi untukku sebelumnya, aku sudah duluan membunuh kalian. 10. Jilsen tiba-tiba melepaskan bom di tangannya. Ah! Keempat pembunuh dan ajudan muda itu segera berteriak. Jilsen melambaikan tangannya, dan bom itu terbang 10 meter jauhnya, membuat suara bumi bergetar. Ketika gelombang panas mengalir ke Jilsen, ketika bom meledak, tekanan udara panas dan banyak pecahan peluru menyerbu Jilsen. Jilsen segera membentuk perisai energi ki sejati berbentuk bundar dan bercahaya hitam di luar tubuhnya dengan sepasang tangannya. Master tingkat dewa lanjutan, perisai energi ki sejati. Meskipun Jilsen sudah turun ke master tingkat dewa dasar, dia masih master tingkat dewa lanjutan, dan dia dapat mengeluarkan energi ki sejati untuk perlindungan tubuh pada saat kritis. Serpihan yang tak terhitung jumlahnya segera mengenai tubuh Jilsen. Sepasang matanya mengeluarkan cahaya hitam dan dia melihat 5 orang yang berbaring di tanah dengan gemetaran. Dan perlahan-lahan, dia mulai tertawa seperti orang gila. Dunia hanya mencintai para pahlawan, aku sendiri menghargai orang yang galak dan ambisius. Jika waktunya tepat, dia berani menertawakan pemimpin pemberontakan. Bab 167 Master Tingkat Dewa Menengah. Kak, selamat ya, kamu berhasilan menakut-nakuti keempat pembunuh ini dan mendapatkan uang sebanyak 40 triliun dari mereka. Meskipun Fendi masih berhati jahat, aku masih berharap Fendi sering mengirim orang untuk membunuh kami, sehingga kamu dapat memperoleh lebih banyak uang. Kota Venia, keluarga Zhu. Jilsen sudah berhasil menjatuhkan keempat pembunuh itu dan untuk sementara waktu membawa mereka pulang ke rumah keluarga Zhu. Pada saat ini, mereka sedang berdiri di ruang bawah tanah villa keluarga Zhu, keempat pembunuh itu dan ajudan muda Jilsen sudah diikat dengan rantai, keempat pembunuh itu sudah menyerahkan kekayaan mereka dan sedang menunggu untuk diinterogasi oleh Jilsen. Ketika Jilsen berhadapan dengan keempat pembunuh ini, dia mendengar banyak hal tentang Fendi. Dia mendengar bahwa Fendi berkembang dengan cepat, dan mempunyai talenta yang sangat langka. Dia ingin bertanya dengan jelas, baru-baru ini apa yang terjadi dengan Fendi. Meskipun keempat pembunuh ini sangat ganas, tapi keempat pembunuh ini bukanlah lawanku. Sebelumnya mereka adalah bawahanku, ditakdirkan untuk menjadi bawahanku sepanjang hidupnya. Jilsen hanya tersenyum. Tommy, kamu pesan tiket pesawat untuk kembali ke kota sentral, setelah aku menginterogasi ajudan dan 4 pembunuh ini, kita akan kembali ke kota sentral. Baiklah. Dengan perlahan Tommy mengangguk.
Pada saat Jilsen baru menjatuhkan bom, dia sangat ketakutan, sekarang detak jantungnya masih belum stabil. Terima kasih kepada kalian, sudah menemaniku untuk menghadapi bahaya. Jilsen berkata. Ketika dia menjatuhkan bom barusan, Susie, Ardam, Leo, Tuan Muda Ben dan Tommy tidak menghindar, yang membuat hati Jilsen tergerak. Kakak, aku sama sekali tidak takut dengan bom itu. Ardam tersenyum. Kakak, aku sudah berjanji untuk bergabung denganmu, karena aku adalah anggota timmu, teman dan mitramu. Saat kamu menghadapi bahaya, secara alami, aku Leo harus menemanimu untuk menghadapi bahaya, meninggalkan teman hanya untuk mencari kehormatan, aku sama sekali tidak bisa melakukan itu. Leo menyalakan sebatang rokok dan tersenyum. Aku sama sekali tidak takut mati. Raut wajah Tuan Muda Ben seperti memberontak. Kakak, aku katakan yang sejujurnya kepadamu, tapi kamu jangan marah. Sebenarnya, ketika kamu baru saja memegang bom Ardam, aku sama seperti geng kapak dan mereka berlari. Tapi saat Ardam dan Leo sudah berlari, aku tidak bermaksud berlari, kemudian kakiku sedikit melemah dan aku tidak berani bergerak. Tapi jangan khawatir, aku pasti setia kepadamu, jika aku jatuh ke tangan musuh, tidak peduli bagaimana mereka menghukumku, aku tidak akan bisa mengkhianati Anda. Ekspresi Tommy terlihat malu. Kalian baik kepadaku, aku sangat tahu itu. Melihat teman-temannya ini, Jilsen merasa hatinya hangat dan tersenyum kepada mereka. Lagi pula, aku adalah tunangan kakak, tidak peduli apakah aku menikah dengannya atau tidak, aku akan hidup dan mati bersamanya. Susie dengan mesra menarik lengan Jilsen dan menyandarkan kepalanya di lengan Jilsen. Tommy, tolong jangan pesan tiket pesawat, sangat merepotkan. Kak Jilsen, apa yang ingin ditanyakan kepada keempat pembunuh itu, suruh dia segera bertanya, setelah selesai bertanya, kalian mau kemana, dan naik pesawat pribadiku. Tuan Muda Ben tiba-tiba berkata. Apakah kamu punya pesawat pribadi? Tommy terkejut. Omong kosong, orang ketiga terkaya di Cina, mempunyai bank dan tambang. Wajah Tuan Muda Ben menjadi murung. Siapa di antara kalian yang mau menginterogasi ajudan Fendi dan keempat pembunuh ini? Jilsen melihat ajudan dan keempat pembunuh diikat, duduk di kursi dan menyalakan sebatang rokok. Aku saja, aku sangat suka menghajar orang. Tuan Muda Ben langsung melepas jasnya, dan langsung membuka dua kancing di leher, dan menarik lengan bajunya. Melihat wajah ajudan yang tidak puas saat ini, dia langsung berdiri dan meninju ajudan itu, Kak Jilsen, apa yang ingin kamu tanyakan kepadanya? Aku bantu kamu menanyakannya. Tanyakan padanya semua tentang Fendi. Jilsen berkata. Aku tidak akan memberitahu kamu, semua tentang Tuan Fendi. Kamu tidak tahu kekuatannya, kamu tidak tahu seberapa kejam kemampuannya, dan apa yang akan terjadi jika seseorang mengkhianatinya. Aku lebih baik dibunuh oleh kalian daripada mengkhianati Tuan Fendi, kalian bunuh saja aku. Aku katana kepada kalian, Tuan Fendi tidak akan membiarkan kalian pergi. Tatapan mata ajudan muda itu berubah dan berteriak dalam bahasa asing. Sialan, Fendi adalah tuanmu. Tuan Muda Ben meninju perut ajudan muda itu. Tinjuan Tuan Muda Ben sangat cepat dan ganas, dan ajudan muda itu dipukuli sehingga darah langsung mengalir dari mulutnya. Setelah dia dilukai oleh Tuan Muda Ben, dia bukannya melunak, tetapi sebaliknya tatapan matanya lebih tegas dan marah, dan dia menatap Tuan Muda Ben dengan mata ganas. Berani menatapku seperti itu. Tuan Muda Ben memukul mata ajudan muda itu lagi. Ajudan muda itu terbatuk dengan satu mata tertutup, tetapi dia masih menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat integritas ajudan muda itu, Tuan Muda Ben mengeluarkan ikat pinggang miliknya, dan memukul ajudan muda itu dengan ikat pinggang. Karakter Tuan Muda Ben sangat kejam, dan dia cukup kejam saat memukul orang. Ketika Tuan Muda Ben memukul ajudan muda itu dengan keras, Leo, Tommy, Ardam dan Susie mengerutkan kening dan menyeringai. Bagaimanapun juga hubungan antara Jilsen dan Tuan Muda Ben, seperti kayu bakar kering bertemu api. Tuan Muda Ben mempunyai sifat muda marah dan temperamental, saat ada Jilsen, dia bertambah marah, dan kemampuannya segera dikeluarkan dan tujuan hidupnya sudah ditemukan oleh Jilsen. Dia dilahirkan untuk bertarung, saat ada Jilsen, dia bertarung tiada hentinya. Tuan Muda Ben memukul ajudan muda itu selama setengah jam, ajudan muda itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia memukuli ajudan itu sampai babak belur, selama Tuan Muda Ben masih memukulnya dengan kejam, dia mungkin akan syok dan mati, di samping itu wajah keempat pembunuh itu menjadi pucat. Kakak, ajudan muda ini sudah cukup dipukuli, jika dia terus dipukuli, dia akan mati. Tuan Muda Ben berkata. Apa yang dilakukan Panglima Perang setiap hari, ajudannya yang ada di sampingnya tahu dengan jelas. Ajudan ini sangat setia kepada Fendi, kesetiaannya sedikit mengejutkanku. Tidak bisa mendapat informasi dari mulut ajudan ini, sangat sia-sia menghajarnya, pertahankan nyawa ajudan ini terlebih dahulu dan tanya kepada keempat pembunuh ini. Jilsen dengan perlahan berkata, sambil memandang ajudan muda itu. Tuan Jilsen, jangan biarkan bocah ini memukuliku, apa yang ingin kamu tanyakan, kita semua akan mengatakannya, Haryanto tahu banyak tentang Fendi, dan Haryanto bersedia menceritakan semuanya tentang Fendi.
Tanpa menunggu Tuan Muda Ben bertanya, wajahnya langsung memucat dan langsung mengaku kepada Jilson. Oh, Jilson menatapnya sambil tersenyum. Fendi itu, karakternya saat melakukan sesuatu benar-benar berlawanan denganmu. Saat melakukan sesuatu, dia tidak memiliki rasa keadilan, tidak ada moralitas dan tidak ada garis bawah. Ketika bawahanmu menemukannya, kami semua berpikir dia adalah kamu. Kemudian, setelah lama menghubunginya, mereka secara bertahap mengetahui bahwa orang ini sama sekali bukan kamu, tetapi sudah terlambat. Dia seolah-olah sudah memakan semua pil yang kamu kumpulkan, dan sekarang dia sudah berlatih seni bela diri master tingkat dewa lanjutan. Ketika dia hanya berpura-pura menjadi kamu, dia sangat sopan kepada kita semua dan menghormati kita sebagai tuan, tidak peduli bisnis kriminal apa yang kami kerjakan dengannya, dia menerima semuanya, yang membuat kami semua menyukainya. Tapi sedikit demi sedikit, dia menunjukkan wajahnya yang jelek. Pertama-tama, dia memperhatikan orang-orang, membina hubungan, dan langsung mengejar anak-anak gadismu, dia mengambil semua foto dan mengumpulkannya. Setelah mendapatkan beberapa anak gadis itu, dia menggunakan latar belakang mereka untuk membangun jaringan internasional yang besar. Kemudian dia mulai memberantas para pembangkangnya, dan membunuh semua orang yang setara dengannya, dan semua perwira senior yang telah mengkhianatinya. Dia membuat tim baru untuk mengambil pil khusus untuk bawahannya. Pil ini bersifat adiktif dan dapat meningkatkan kemampuannya, namun, selama tidak diminum selama setengah bulan, sejenis serangga akan merangkak keluar dari pil dan memakan otak manusia, yang membuat orang menderita. Kalian menginterogasi ajudan yang tidak berani mengkhianati Fendi, itu juga karena dia memakan pil Fendi. Dia lebih memilih dibunuh oleh kalian daripada menahan rasa sakit karena mengkhianati Fendi. Karena suatu hari saat bulan lalu, Fendi sengaja berdiam diri selama 1 hari dan tidak memberikan pil ke bawahannya, semua bawahannya tersiksa sepanjang hari. Pada saat ini, dia sudah mengembangkan pasukan Teanokobe menjadi kekuatan yang sepenuhnya. Dan sekarang, setelah kami tahu identitas aslinya, bahkan jika kita merasa tidak puas kepadanya, itu tidak boleh. Fendi ini sama sekali tidak bisa seni bela diri. Tuan Jilson, kamu harus tahu, bahwa jika orang biasa melahap pil khusus seorang pendekar, dan dia sama sekali tidak memiliki energi ki sejati untuk melindungi tubuhnya, apa yang akan terjadi jika dia minum pil-pil itu dengan racun yang kuat? Haryanto bertanya. Dia akan mati, Jilson berkata. Benar, dia akan mati, tetapi dia sama sekali tidak mati. Jumlah pil yang kamu kumpulkan sangat besar, sepertinya cukup bisa untuk merawat seorang master tingkat dewa lanjutan. Setelah Fendi memakan semua pilmu, dia bukannya mati, tetapi sebaliknya, dia menjadi seorang master tingkat dewa lanjutan dan dia mempelajari seni bela diri dari sekte jahat. Serangan racun ini dirancang untuk mematahkan energi ki sejati dari perlindungan tubuh, bahkan jika Kapten Winnie, Benny dan Ferry tidak suka dengannya, mereka sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa kepadanya. Sekarang dia telah menunjukkan wajahnya yang jelek, dan dia sangat keterlaluan kepada bawahannya seperti kami, memperlakukan kami sebagai budak. Dia juga memelihara seekor anjing, anjing ini juga sudah mengembangkan seni bela diri yang sama dengannya dan telah menjadi sangat kuat. Ketika kami menerima tugas dari Fendi untuk membunuhmu, Fendi sudah memiliki konflik dengan Kapten Winnie, mungkin mereka akan mengadakan kompetisi di sana dalam 2 hari ini. Meskipun Fendi tidak baik kepada kami, tapi untuk masalah bertarung dia sangat royal, bergerak atau tidak, dia bisa memberi kami uang di atas triliunan. Namun, Kapten Winnie itu tenang dan kami merasa lebih aman dengannya. Sekarang hati semua orang berbeda-beda, aku harap Fendi menang dan Kapten Winnie juga menang. Haryanto berkata, sambil mengerutkan keningnya. Uang yang diberikan dia kepada kalian, semuanya bukanlah dia yang mendapatkannya, tentu saja, dia sangat royal. Jilson mencibir. Awalnya, kami bertanya-tanya mengapa dia begitu royal, kemudian, setelah dipikir-pikir, seperti yang kamu katakan, setiap makanan yang dia makan sekarang, dia menggunakan ginseng selama lebih dari 10 tahun untuk membuat api, dia mengatakan bahwa bau makanan akan lebih lezat. Haryanto berkata, bagaimana dengan mantan bawahanku? Apakah dibunuh dia semua? Jilson bertanya. Iya, Haryanto mengangguk. Mereka memiliki mata tapi tidak bisa melihat, mereka bahkan tidak bisa mengenali bos mereka sendiri, mereka pantas mati. Jilson tersenyum, berdiri dari kursi, dan perlahan-lahan berbalik badan dan membelakangi keempat pembunuh itu dan yang lainnya. Perlahan-lahan, matanya meneteskan 2 garis air mata jernih, dan mereka kebingungan, mereka masih orang-orangku. Fendi, kamu berani membunuh saudaraku dan memusnahkan mantan bawahan pasukan Teanokobeku, kamu tunggu aku. Ah, tiba-tiba, Jilson mengepalkan tinjunya, air matanya keluar dengan sangat hebat, dan tubuhnya dipenuhi dengan udara hitam pekat. Saat ini, dia menyebutkan nama Hito, 3 naga hitam saling bertautan, menggigit satu sama lain dan naik ke langit, mengaum kepada semua orang. Melihat adegan ini, Leo, Ardam, Tuan Muda Ben, Susi, keempat pembunuh itu dan ajudan muda, semua wajah mereka berubah. Jilson, dia sudah menjadi master tingkat dewa menengah. Bab 168 Fendi menyembunyikan segala hal. Tidak menyangka ternyata Jilson Lee adalah palsu, sepertinya ia bernama Fendi.
Jika tahu Fendi akan berubah seperti itu, aku tidak akan mendengar teguran kalian dan membunuhnya. Kini, ia sudah berubah menjadi orang yang jauh lebih rumit dibanding Gilson Lee. Afrika, markas besar tentara bayaran di seluruh dunia. Winnie tengah mengenakan pakaian Grand Marshal, sama seperti dengan Benny, Ferry serta dua prajurit lainnya. Di belakang ada sekelompok jenderal, mereka tengah menuju ke ruang rapat markas besar tentara bayaran. Ia tengah berbicara dengan Benny dan Ferry dengan ekspresi datarnya. Kak, kita benar-benar tidak menyangka Fendi jauh lebih kejam dibanding Gilson Lee. Setiap hari Fendi terus menyanjung kita saat ia tidak mempelajari bela diri. Saat itu kita mengira ia adalah Gilson Lee, dan kita merasa baik-baik saja. Orang penting sepertinya terus menyanjung kita. Lagi pula ia mendukung kita, ia terus bekerja keras meskipun kita melakukan bisnis yang melanggar hukum, ia tidak mempengaruhi keuntungan kita, melainkan ia menguntungkan kita, dan kita menyukainya. Ternyata ia mengeluarkan sisi buruknya setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, ia semakin tidak menganggap kita, dan semakin serakah. Sebelumnya Gilson Lee yang mencampuri masalah dan mengkacau balaukan bisnis kita. Ia mencuri narkoba yang kita perolehkan secara ilegal lalu dihancurkan olehnya, dan barang antik yang kita perolehkan secara ilegal dikembalikan ke berbagai negara. Fendi yang sekarang benar-benar serakah, ia membangun sebuah tim bajak laut di lautan dan secara khusus untuk merampok kita, dan bukti ia merampok kekayaan kita sudah ada. Beberapa hari yang lalu aku mengalami kerugian atas sebuah perahu perhiasan, seharga 4 triliun, dan ia membunuh seluruh bawahan. Masalah ini harus diuruskan demi kita, Kak. Ferry menahan amarahnya dan berkata kepada Winnie. Kak, ia adalah seorang pengkhianat. Benny juga mengalami kerugian, ia ingin berbicara kepada Winnie, tapi ia hanya bisa diam tak berkutik, dan melontarkan kata-kata seperti itu. Ia tidak akan hidup dalam jangka waktu panjang, aku akan membunuhnya. Winnie memasangkan ekspresi datar. Tidak lama, 3 prajurit membawa seluruh orang memasuki ruang rapat, mereka melihat Fendi sudah tiba. Paras wajah Fendi benar-benar mirip dengan Gilson Lee, tapi auranya benar-benar berbeda dengan Gilson Lee. Ia mengonsumsikan eliksir yang berlebihan, dan seluruh eliksir tersebut beracun. Paras wajah Fendi menggelap secara perlahan, dan Fendi tidak bisa mengusirnya, hanya bisa membiarkan kegelapan itu terus bergerak di wajahnya. Ia menatap tatapan seluruh orang yang menyeramkan, di sampingnya tengah berdiri model yang cantik, dan di belakangnya tengah berdiri Denny Han yang jahat sepertinya serta bawahannya. Ia tengah mengenakan pakaian Grand Marshal, menampakkan bagian dadanya yang terukir gambar tato naga besar. Ketika seorang wanita cantik menyentuh bagian dadanya, ia benar-benar menunjukkan ekspresi menikmati, lalu menyala sebatang cerutu kubah. Melihat Winnie membawa seluruh orang memasuki ruang rapat, ia menerima segelas anggur merah dari tangan wanita cantik itu secara perlahan, lalu ia mengangkat gelas tersebut terhadap Winnie, dan berkata dengan nada serak, Yan Chersky. Wajah Winnie berubah menjadi datar, kedua netranya berubah menjadi warna putih, dan auranya berubah semakin mendingin. Ia memilih untuk tidak peduli dengan Fendi, lalu duduk di hadapan Fendi. Benny dan Ferry tengah duduk di kiri kanannya, dan seluruh panglima perang serta tentara bayaran telah menemukan tempat lalu mendudukkan diri. Saat mereka sudah mendudukkan diri di ruang rapat yang begitu luas, Fendi tengah berada di pelukan gadis cantik, ekspresinya memelas, dan kedua netranya memancarkan kegelapan. Ia menatap seluruh panglima perang yang berada di dalam ruang rapat dan berkata dengan nada serak, sungguh menyenangkan menyambut teman yang berasal dari daerah jauh, kalian adalah teman aku jika mendatangi tempatku. Tentunya aku akan melayani barang terbaik untuk kalian. Untuk seluruh prajurit, Bos Fendi sudah mendatangi beberapa gadis cantik untuk melayani kalian, dan minuman keras yang mahal, selamat menikmati. Denny Han tengah berdiri di belakang Fendi, memasangkan ekspresi jahat seperti Fendi, setelah itu ia menepuk tangannya. Tidak lama, sekelompok gadis cantik mengenakan pakaian terbuka memasuki ruang rapat, mereka menghampiri satu persatu panglima perang lalu berjongkok di depannya, menundukkan kepala lalu mulai menggodanya. Tidak. Saat salah satu panglima perang berusaha untuk menolak, tapi ia benar-benar tidak bisa menolak godaan dari gadis cantik, oleh karena itu ia memilih untuk memejamkan kedua mata dan menikmatinya. Di sini adalah markas besar tentara bayaran seluruh dunia. Siapa yang bisa menguasai markas kota, ia adalah ketua prajurit. Saat Fendi merubahi ruang rapat tentara bayaran tersebut menjadi tempat hiburan, dan ia langsung tertawa jahat dengan suara seraknya saat melihat satu persatu panglima perang mengeluarkan ekspresi menikmati sembari minum minuman keras. Fendi, apa yang ingin kamu lakukan? Ketika gadis cantik itu ingin melepaskan tali pinggang milik Winnie, Winnie pun langsung menjambak rambut gadis cantik tersebut dan mendorongnya ke lantai. Di saat itu juga, ia mengeluarkan sebuah pistol emas, dan tertuju ke arah kepala Fendi. Obat yang luar biasa. Fendi memasang ekspresi tenang saat tengah ditodong pistol oleh Winnie. Ia masih berada di pelukan gadis cantik, dan menikmati kelembutan yang diberikan oleh 3 gadis cantik. Aku mengundang kalian untuk mengonsumsikan eliksir, aku menemukan buku langka di tempat penyembunyian barang berharga milik Gilson Lee, dan aku yang membuat obat beracun demi kalian. Obat 3 garis, obat eliksir yang luar biasa, bukankah itu obat yang luar biasa?
Fendi memasang ekspresi jahat sembari menatap Winnie. Apa? Obat 3 garis. Ini adalah obat beracun yang dibuat oleh Fendi untuk mengontrol bawahannya. Seluruh panglima perang benar-benar terkejut saat mendengar kata-kata Fendi. Dengan cepat mereka langsung mendorong gadis cantik tersebut, mendorong minuman keras yang terletak di meja, berbaring di meja dan mulai memuntah. Saat ulat-ulat kecil yang terlarut di dalam minuman keras mulai memanjat keluar, Winnie memasang ekspresi mengerikan saat menatap minuman keras yang mendadak muncul ulat-ulat kecil. Fendi, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin kalian menjadi bawahanku, selalu setia denganku, benar-benar membutuhkan waktu yang lama menyuruh tim bajak laut merampok uang kalian, lebih baik aku langsung mengontrol kalian, dan membuat kalian menyerahkan seluruh kekayaan kepadaku. Fendi tersenyum jahat. Fendi, kita menduduki pihak tersebut bertahun-tahun, setiap orang terdiri dari 100 triliun, bahkan panglima perang terbesar mempunyai ratusan triliun kekayaan. Tidak apa-apa kamu menyuruh orang untuk merampok barang kita, tapi ternyata kamu ingin memiliki seluruh kekayaan kita, kamu benar-benar serakah. Kita memberi banyak uang kepadamu, apakah kamu bisa menghabiskannya? Satu panglima perang berteriak. Tentunya aku bisa menghabiskannya, mengapa aku tidak bisa menghabiskannya? Kini pasukan Teanokobe membutuhkan uang untuk merawat puluhan ribu gadis cantik, setiap hari setidaknya aku harus mengonsumsikan 1 eliksir untuk mengontrol mereka. Aku mengonsumsikan nasi harus ditambahkan ginseng, meminum air menggunakan uang yang harus dibakar. Bagaimana aku menjalani kehidupan yang baik jika tidak berusaha memikirkan cara untuk memperoleh uang yang lebih banyak? Kalian harus tahu satu hal, kekayaan akan habis jika tidak berusaha. Gilson Lee memberiku 200 triliun benar-benar dikit, aku merasa diriku bisa menghabiskannya dalam beberapa tahun. Oleh karena itu aku harus bekerja, mengontrol bawahanmu untuk memperolehkan uang. Tiba-tiba Fendi mengeluarkan ekspresi menikmati, lalu memejamkan kedua netranya secara perlahan-lahan. Fendi, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Winnie bertanya dengan nada dingin. Hahaha, sebelumnya kamu tidak bisa memenangkan Gilson Lee, kini aku sudah mempelajari seluruh bela diri Gilson Lee, dan juga menciptakan energi beracun master tingkat dewa, apakah kamu bisa melawanku? Fendi memejamkan matanya, wajahnya yang berjenggot, dan ia tengah tertawa menggunakan nada seraknya. Ia menggerakkan tangan kanannya secara perlahan, sebuah bola hitam mulai berangsur-angsur naik dari telapak tangannya, berubah menjadi bentuk spiral, dan berubah menjadi badai hitam secara perlahan. Bola hitam yang berada di telapak tangannya adalah guru pembuat pil yang menggunakan raksa untuk membuat pil, ia menyadari kekuatan akan membesar jika memasuki raksa. Aku mempunyai cara dalam membunuhmu. Winnie berkata. Cara kamu membunuhku adalah keluarga Xianxia yang mendukungmu di belakang, keluarga kelima. Aku sudah membayar 20 triliun kepada bawahanmu, dan mengetahui rahasiamu. Xianxia, hehe, aku benar-benar tertarik dengan Xianxia. Aku sudah bertemu dengan kepala rumah, ia sungguh menyukaiku, dan menjadiku sebagai anak angkatnya. Fendi membuka kedua netranya secara perlahan, dan menatap Fendi sembari tersenyum jahat. Apa? Mendengar kata-kata Fendi, pistol yang tengah ia genggam mendadak gemetar, tatapannya berubah saat menatap Fendi. Terdengar suara, "Pa," dan Winnie tak sengaja menekan pistol, sebuah peluru berwarna emas tengah menuju ke arah Fendi dengan cepat. Fendi menggunakan tangan untuk menangkapnya, ia menangkap peluru tersebut dengan mudah. Ia mendorong 3 gadis cantik tersebut, lalu berdiri secara perlahan, ia tersenyum melihat seluruh panglima perang tengah menatapnya dengan tatapan ketakutan. Fendi menatap peluru yang ditembak oleh Winnie dengan tatapan meremehkan, ia meremas secara perlahan, dan peluru tersebut berubah menjadi bubuk emas. Dibandingkan dengan kepintaranku, kalian semua adalah sampah. Aku tidak dilahirkan sebagai orang tak berguna, hanya saja aku tidak mempunyai sumber daya yang sebagus Gilson Lee. Bab 169 Sayang yang dirawat baik. Sumber daya apa yang kumiliki? Sejak kecil kakek membenciku, saudara perempuan ibu dari kakek juga menggangguku, ibu tidak mengajariku bela diri. Saat diriku berumur 18 tahun, aku hanya membawa buku langkah pil gaib saat melarikan diri dari rumah. Berusia 18 tahun melatih bela diri, benar-benar sudah melewati masa baik. Bukan hanya badanku yang sudah kaku, tapi bakat benar-benar terbatas jika telat melatih bela diri, dan diriku sudah menginjak umur dewasa, aku sudah mengerti. Anak kecil yang berusia 4 hingga 5 tahun, meskipun sungguh lelah dalam melatih bela diri, ia akan lupa saat menginjak umur dewasa. Sedangkan aku yang melatih bela diri saat berusia 18 tahun sudah mengerti, aku masih terus mengingat kenangan yang menyakitkan saat melatih bela diri. Sedangkan Fendi tengah rencana ke luar negeri untuk menghasilkan uang, bawahanku mengetahui keberadaannya, dan menjadi ketua prajurit generasi pertama Gilson Lee. Kekayaanku, jurus bela diri, eliksir, dan mendapat 200 triliun dariku. Dibandingkan dengan keluarga Zhao dan klan Yehenara, ia dan aku, siapakah yang mendapat sumber daya yang lebih baik? Di dalam pesawat, saat Gilson Lee tengah membahas Fendi, ia berkata Fendi sudah berjaya di luar negeri, sudah melebihi dari Gilson Lee.
Semua orang tengah menganalisis bagaimana Fendi bisa berjaya, karena Fendi adalah orang yang luar biasa atau ia mendapatkan sumber daya yang baik, dan membuat Gilson Lee marah karena hal tersebut. Ia merasa Fendi mendapatkan sumber daya yang baik, oleh karena itu bisa melebihi Gilson Lee. Apa yang telah ia miliki ketika mulai dari awal, dan Fendi juga sudah mendapatkannya. Bagaimana ia bisa membandingkan sumber daya sebelumnya dengan Fendi? Mereka tengah menumpangi pesawat pribadi keluarga Zhu, di dalam pesawat terdiri dari tim Gilson dan wakil direktur, 4 pembunuh besar. Setelah tiba di kota, mereka akan menyerahkan wakil direktur kepada Kementerian Luar Negeri. 4 pembunuh besar adalah bawahan Gilson Lee, dan ia akan menempatkan 4 pembunuh besar tersebut di penjara pribadi. Aku hanya memiliki buku langkah pil gaib ketika mulai dari awal, sedangkan Fendi memiliki ratusan triliun. Menurut kalian, ia dan aku siapakah yang mendapatkan sumber daya lebih baik? Gilson Lee menatap mereka sembari bertanya. Mendengar kata-kata Gilson Lee, Susie, Tommy, Leo, Ardam, Tuan Muda Zhu serta 4 pembunuh besar, wakil direktur tidak berbicara. Mereka berpikir, sepertinya kalian mendapatkan sumber daya yang sebanding dengannya. Buku langkah pil gaib milikmu adalah buku yang terbaik, bisa membuat berbagai macam eliksir yang luar biasa. Fendi memiliki harta ratusan triliun, sedangkan ia tidak memiliki buku langkah pil gaib. Iya, kira-kira seperti itu. Sedangkan ia mendapatkan ratusan triliun, meskipun aku tidak mendapat uangnya, tapi aku mendapatkan barang langka darinya. Jika memberiku satu kesempatan untuk memilih, aku tidak akan menyesal. Kedua netra Gilson Lee perlahan-lahan menjadi tenang, ia memikir Monica dan Angel, dan kedua netranya memancarkan kehangatan. Ia mulai merindukan Monica, dan juga anaknya yang benar-benar lucu. Menyuruh pesawat ke kota Gambir saja. Gilson Lee berkata. Monica, apakah kamu benar-benar sudah mengakhiri hubunganmu dengan Gilson Lee? Saat berada di sekolah Angel, Monica yang mengenakan sebuah gaun berwarna biru tengah menatap ke arah Angel yang sedang bermain dengan temannya. Ia tengah berdiri di jarak yang tidak jauh dengan Angel sembari menatapnya melamun. Fanny pun bertanya karena merasa sedih melihat Monica seperti itu. Monica tidak menjawab, ia hanya terus menatap Angel sambil melamun. Monica, apakah kamu benar-benar sudah mengakhiri hubunganmu dengan Gilson Lee? Fanny pun menggerakkan tangan putih mulusnya di hadapan Monica, dan membuat ia mengerjapkan kedua netranya beberapa kali. Iya. Monica, aku tidak ingin mengoceh. Kamu menyukainya, tapi mengapa kamu mengakhiri hubungan dengannya hanya karena umur ia lebih kecil? Apakah umur benar-benar penting? Siapa yang memberi peraturan bahwa perempuan harus menikah dengan pria yang umurnya lebih tua? Bukankah banyak perempuan menikah dengan pria yang lebih muda? Lagi pula mereka sungguh bahagia, bahkan aku merasa mereka jauh lebih bahagia. Fanny berkata dengan nada marah. Maksudku bukan seperti itu, aku merasa Gilson Lee jauh lebih sempurna dibandingku, aku tidak pantas dengannya. Ia lebih muda dibandingku, seharusnya ia mencari perempuan yang cocok dengannya, sedangkan aku ingin mencari pria yang jauh lebih tua dibandingku saat kecil, dan berharap bisa menikah dengan pria yang bisa melindungi serta menjagaku. Gilson Lee memang baik, ia benar-benar melindungiku dengan baik, dan menjagaku dengan baik juga, bahkan sebelumnya ia menolongiku. Aku tidak tahu bagaimana nasibku jika tidak ada Gilson Lee, aku hanya tidak ingin membohonginya, ingin memberitahu kepadanya apa yang kupikirkan, aku tidak ingin hatiku terus memikirkan hal tersebut, dan ingin menyukainya sepenuh hati. Hai, mungkin kamu tidak mengerti apa yang telah kukatakan. Maksudku bukan wanita harus menikah dengan pria yang lebih tua dibandingnya, sebenarnya tidak masalah dengan selisih umur, dan tidak apa-apa jika mereka saling menyukai satu sama pihak, aku tidak mempunyai pikiran apapun. Hanya saja, aku merasa sebelumnya Fendi benar-benar kekanakan, ia hanyalah anak kecil, umur hatinya lebih muda 2 tahun dibandingku, bahkan bisa melebihi 7 hingga 8 tahun. Ia tidak seperti mahasiswa yang baru lulus, ia terlihat seperti siswa SMP. Hai, biarkan saja, lagi pula Fendi sudah mempunyai kekasih, lebih baik kita jangan membahasnya. Kedua netra Monica yang dingin memancarkan kesedihan. Aku mengerti maksudmu, Monica. Sebenarnya kamu tidak menyukai Fendi yang kekanak-kanakan dan membosankan, tapi kamu menyukai Gilson Lee yang menghilang selama 10 hari dan kembali secara tiba-tiba. Benar, bukan? Fanny bertanya. Benar, aku menyukai ia yang mengaku dirinya sebagai Gilson Lee. Tapi mengingat sebelumnya ia mempunyai paras wajah yang sama seperti Fendi, dalam lubuk hati aku merasa ada yang janggal. Merasa ia sebelumnya terlalu kekanak-kanakan, tidak bisa menyukainya sepenuh hati. Oleh karena itu, aku berkata kepadanya seperti itu, dan ingin mempertimbangkan lagi. Monica berkata, tidak perlu mengakhiri hubungan jika masih ingin mempertimbangkan lagi, bukan? Fanny bertanya dengan terkejut. Kamu tidak mengerti, Fanny. Aku dan Gilson Lee bukan sepasang suami istri, kamu tidak tahu bagaimana ia di rumah. Di luar, ia adalah orang yang serius, terlihat sungguh gentle, pendiam, dan membuat wanita menyukainya. Tapi ia benar-benar berbeda jika di rumah, ia tidak sesempurna yang kamu pikirkan. Wajah Monica sedikit merona merah. Apakah ia jahat jika berada di rumah? Ia memukulimu dan Angel.
Fanny menatap Monica dengan tatapan penasaran, dan bertanya Monica dengan nada berbisik. Bukan, Monica menggelengkan kepalanya pelan. Ia tidak ahli dalam bidang itu. Wajah Fanny sedikit merona merah juga, ia berbisik kepada Monica. Ia sungguh ahli dalam bidang tersebut. Monica berkata. Ia terlalu ahli dalam bidang tersebut sehingga membuatmu tersiksa. Fanny melototkan kedua netranya. Bukan karena ia ahli, dan juga ia tidak ahli. Aku masih bersih hingga sekarang, kita tidak melakukan hal tersebut. Monica menatap sekeliling karena merasa suaranya membesar, wajahnya semakin merona merah saat ia tahu tidak ada memperhatikannya, ia mendekati Fanny setelah memikir. Tidak ada rahasia di antara sahabat, ia tidak pernah membahas tentang percintaan kepada Fanny sebelum bertemu dengan Gilson Lee. Dalam lubuk hati ia memikir, beritahu kepadanya saja. Mungkin ia menyukai seseorang, dan proses dari seorang gadis menjadi seorang ibu. Sebelumnya ia selalu mengobrol dengan Fanny, tapi ia merasa malu jika membahas masalah tersebut. Sebenarnya aku dan Gilson Lee tidak melakukan hal tersebut, kita tidak terjadi apapun seperti yang kamu pikirkan. Tapi kita memang terjadi beberapa hal yang berlebihan, ia selalu ingin mengambil keuntungan dariku, dan ia selalu ingin melakukan hal tersebut denganku. Sebelum aku mengakhiri hubungan dengannya, ia ingin melakukan hal tersebut denganku lagi. Aku benar-benar belum siap dan sedikit takut, oleh karena itu aku memikir ingin berpisah dengannya untuk sementara waktu. Ia ingin memilikimu seutuhnya, tapi kamu takut dengannya. Sebenarnya kamu menyukainya juga, tapi kamu tidak menyukai Fendi. Kamu merasa ia akan berubah seperti Fendi yang sebelumnya, dan hubungan kalian berproses sungguh cepat, oleh karena itu kamu ingin berhenti sejenak, mengamatinya untuk sementara waktu, lalu memikirkan apakah ingin melakukan hal tersebut dengannya. Benar, bukan? Fanny bertanya. Benar, yang kupikirkan memang seperti itu. Monica mengangguk kepalanya pelan. Mengapa kamu bisa tahu sebanyak ini? Kamu tidak pernah berkencan, mengapa bisa tahu masalah hubungan kekasih? Monica bertanya dengan terkejut. Aku suka membaca novel romans, menambah ilmu pengetahuan. Fanny cengengesan. Tapi, apakah kamu pernah berpikiran bahwa Gilson Lee dan Fendi adalah orang yang berbeda? Fendi yang sebenarnya sudah melarikan diri dari rumah, dan sekarang ia benar-benar sudah melarikan diri dari rumah, sedangkan Gilson Lee yang kamu temui adalah korban lautan. Orang yang benar-benar kamu sukai bukan Fendi, melainkan Gilson Lee. Apakah mereka adalah orang yang berbeda? Monica sedikit terkejut. Monica, aku tidak bisa menyembunyikan masalah ini lagi, saat melihat kamu dan Gilson Lee seperti ini. Aku akan memberitahumu semuanya. Fanny menarik napas dalam-dalam, dan memutuskan memberitahu seluruh rahasia kepada Monica. Tiba-tiba, ada seorang anak laki-laki menangis, dan seorang wanita parubaya menghampiri dengan cepat lalu mendorong tubuh Angel dengan kasar. Ini anak siapa? Mengapa sungguh tidak sopan? Angel yang terduduk di lantai menatap wanita parubaya tersebut dengan terkejut, perlahan ia mulai mengerucutkan bibirnya dan menangis. Apa yang telah kamu lakukan? Saat Monica dan Fanny tengah mengobrol, kedua netra mereka terus menatap ke arah Angel. Melihat wanita parubaya tersebut mendorong Angel, ia langsung menghampiri Angel dengan cepat lalu memeluknya. Brengsek, ternyata ini adalah anakmu. Melihat ibu Angel datang, wanita parubaya tersebut langsung merasa iri saat menatap sekilas paras wajah Monica yang terlihat sungguh cantik dan elegan, dan ia menatap Monica dengan sinis. Apa kesalahan yang telah anakku lakukan? Mengapa kamu harus mendorongnya? Kedua netra Monica menatapnya dingin. Anakmu merebut mainan anakku. Wanita parubaya tersebut berteriak. Kamu hanya perlu memberitahu aku jika anakku merebut mainan anakmu, tidak perlu kamu mendorong anak kecil, bukan? Monica bertanya. Karena ia juga mendorong anakku. Bagaimana dengan anakmu, dan bagaimana dengan anakku? Anakmu tidak mendapatkan didikan yang baik, sedangkan anakku mendapatkan didikan yang baik. Aku memberitahu kepadamu, suamiku adalah bos pasar di sekitar lingkungan ini, kami adalah pemilik pasar, dan setiap tahun mendapat masukan sebanyak 1 miliar. Sejak kecil anakku selalu mengkonsumsi makanan yang terbaik, mengenakan pakaian yang terbaik, meminum susu bubuk yang diimpor dari Korea, apakah anakmu bisa sebanding dengan anakku? Wanita parubaya tersebut menatapnya tajam, paras wajahnya benar-benar terlihat buruk saat emosinya tengah menggebu-gebu seperti itu. Monica memeluk Angel dengan erat, lalu ia menarik napas dalam-dalam. Bab 170 Ibu Tunggal. Wanita ini benar-benar menyombongkan dirinya. Saat Monica melihat Angel tengah diganggu, ia pun langsung menghampirinya dengan cepat. Emosi Monica menggebu-gebu saat mendengar apa yang telah dilontarkan oleh wanita parubaya tersebut. Keluarga macam apa ia, dan bagaimana dengan keluarga wanita parubaya tersebut? Bahkan Fanny tidak menyebut identitas dirinya di kota Gambir, dan ternyata wanita parubaya tersebut mengatakan terlebih dahulu bahwa ia adalah pemilik pasar. Anaknya tengah mengenakan pakaian bermerek mahal. Anak angkatnya tengah mengenakan pakaian yang bermerek Chanel yang dibeli oleh Gilson Lee. Wanita parubaya tersebut tidak akan bisa membeli sepasang baju anak angkatnya meskipun ia mengeluarkan seluruh uangnya.
Karena emosinya benar-benar menggebu, Fanny pun langsung beradu mulut dengan wanita parubaya tersebut. Kamu mengira dirimu siapa? Kamu menyombongkan diri hanya karena kamu pemilik pasar. Dibandingkan dengan uang, identitas, dan status, apakah kita tidak sebanding denganmu? Bahkan kita tidak menyombongkan diri tentang keluarga kita kepadamu, tapi justru dirimu yang mulai terlebih dahulu untuk menyombongkan diri. Anakmu belajar di sekolah yang luar biasa, apakah kita tidak? Kamu adalah orang dewasa, bukan? Anak kecil tidak mengerti saling merebut mainan dan mendorong, tidak apa-apa, bukan? Tenaga anak kecil kuat, lalu bagaimana denganmu? Apakah anak kecil bisa menahan jika orang dewasa sepertimu yang mendorongnya? Kamu benar-benar tidak tahu malu, dasar jelek. Sialan, kamu berani memanggilku jelek. Bukankah kamu hanya lebih cantik dan mempunyai postur tubuh langsing, dasar jalang? Kamu adalah simpanan dari orang kaya mana? Kalian mampu membeli alat rias wajah, karena menjadi simpanan orang kaya, bukan? Katakanlah kepadaku, siapa yang membayarmu menjadi wanita simpanan? Aku akan menelpon suamiku untuk bertanya siapa yang membayarmu menjadi wanita simpanan. Jika suamiku mengenalnya, aku akan segera menyuruh pria tersebut mengakhiri hubungan denganmu, dan membuatmu tidak bisa menghasilkan uang. Wanita parubaya tersebut berteriak. Aku sebagai simpanan pria, kamu benar-benar menyombongkan diri hanya karena menghasilkan banyak uang. Ayahku adalah orang terkaya kedua di kota Gambir, Lean. Kakekku adalah ketua Departemen Militer Bagian Utara, William Han. Kamu segera menghubungi suamimu dan bertanya apakah tahu diriku, mungkin derajat suamimu terlalu rendah, oleh karena itu tidak tahu siapa diriku ini. Kamu segera menghubungi ketua Departemen Perindustrian dan Perdagangan, lalu bertanya kepadanya apakah mengenaliku atau tidak. Fanny benar-benar marah karena wanita parubaya tersebut dan berpikir muncul dari mana orang yang sok kaya sepertinya. Dasar jalang, kamu benar-benar tidak tahu malu, kamu sungguh pintar mengarang. Kamu seperti wanita penghibur adalah anak dari orang kaya. Wanita parubaya itu tersenyum sinis, dan merasa bahwa Fanny hanya mengarang. Sialan, aku akan menunjukkan kemampuanku kepadamu, supaya kamu tahu dirimu tengah mengganggu anak angkat siapa. Fanny benar-benar tidak tahan lalu berkata kasar, lalu ia mengeluarkan kunci mobil Ferrari miliknya. Ia tidak melihat mobil saat tengah mengeluarkan kunci mobilnya, ia baru menyadari mobil miliknya hanya bisa menumpangi 2 orang, hari ini ia dan Monica pulang cepat, dan memutuskan mengajak Angel untuk bermain seusai pulang sekolah. Taman kanak-kanak Angel mempunyai perosotan baru, Angel dengan temannya tengah bermain dengan asik, dan mereka tidak menggunakan mobil Ferrari milik Fanny. Mereka tiba di taman kanak-kanak menggunakan mobil Passat milik Monica, mereka tidak mengendari mobil mahal. Apa kemampuanmu, dasar jalang? Wanita parubaya itu tersenyum sinis saat melihat Fanny mematung. Fanny hanya bisa menatapnya dengan tatapan tajam dan tidak berbicara. Bahkan kamu tidak bisa membeli mobil, mengapa menyombongkan diri di hadapanku? Dasar jalang, aku akan memperlihatkan kemampuanku kepadamu. Wanita parubaya itu mengeluarkan sebuah kunci mobil Mercedes-Benz dan ditekan secara perlahan, mobil Mercedes E-Class yang tengah terparkir di taman kanak-kanakan seketika menyala. Ternyata adalah mobil Mercedes-Benz, ia adalah orang kaya. Kini, sekelompok orang tua serta para guru taman kanak-kanak mulai berkumpul karena Fanny tengah beradu mulut dengan wanita parubaya tersebut. Karena takut akan berkelahi, para guru taman kanak-kanak segera memisahkan Fanny dan wanita parubaya tersebut. Ia tersenyum sombong melihat Fanny tidak mempunyai mobil, wanita jalang yang sebagai simpanan pria, apakah kamu bisa membeli mobil Mercedes-Benz? Mobilmu hanya berharga 2 miliar, dan aku tidak bisa membelinya. Kini, emosi Fanny benar-benar menggebu-gebu. 2 miliar, apakah kamu bisa membelinya? Wanita parubaya tersebut tersenyum sinis. Apakah kamu berani menungguku selama 30 menit? Fanny bertanya. Baiklah, aku akan menunggumu selama 30 menit. Wanita parubaya tersebut meletakkan kedua tangan di pinggangnya, anaknya sudah berhenti menangis, dan tengah menatap Fanny serta Angel dengan tatapan sombong. Kedua orang tua, ini adalah taman kanak-kanak, mohon jangan berkelahi. Para guru taman kanak-kanak menegur. Ibu, sebenarnya aku tidak merebut mainan ia tadi. Saat aku tengah bermain perosotan dan tidak sengaja menyentuh mainan ia, lalu ia berkata bahwa aku merebut mainannya, berkata mainan ia adalah yang terbaik, dan aku tidak pernah memainkan mainan tersebut. Bahkan ia memarahiku tidak tahu malu, aku mendorongnya karena benar-benar tidak tahan. Monica tengah menggendong Angel, dan ia tengah mengerecutkan bibir kecilnya merasa sedih. Angel adalah gadis yang cantik, meskipun ia tidak secantik Monica, tapi ia mempunyai aura yang dingin. Angel mempunyai kedua bola mata yang besar, kulitnya yang berwarna kuning sawo membuat ia terlihat sungguh sehat, dan didandani oleh Monica serta Jilson Lee, tubuh kurusnya benar-benar tidak lebih buruk dibanding anak lain. Angel, ibu tahu kamu adalah anak baik. Monica memeluk Angel dengan erat, dalam lubuk hati ia benar-benar sedih melihat Angel seperti itu. Meskipun Angel mempunyai kesalahan, tapi mau bagaimanapun ia adalah anak kecil, wanita parubaya tersebut tidak seharusnya mendorong Angel.
Melihat Angel terus mengalir air mata saat berbicara, Monica pun menyeka air mata Angel dengan secara perlahan. Rahmat, bawakan mobil Ferrariku. Emosi Fanny benar-benar memuncak. Johan, anak kita diganggu, kamu segera datang ke sekolah anak kita untuk melihat. Kedua netra wanita parubaya tersebut terus menatap Fanny dengan tajam. Ibu, kapan Fendi akan kembali? Saat Monica tengah menenangi Angel, kedua netra Angel terus-menerus mengalir air mata sembari menatap Monica. Sayang, Fendi tidak akan kembali. Tapi kamu tidak perlu khawatir, ibu akan melindungimu, dan ibu akan mempertaruhkan nyawa untuk melindungimu. Lubuk hati Monica terasa sungguh sakit, hatinya seperti terpukul. Dasar jalang, kita akan berada di sini selama 30 menit. Kita tidak boleh pergi selama 30 menit ini, bukankah dirimu merasa jago? Kita akan melihat siapa yang lebih jago. Wanita parubaya tersebut meletakkan kedua tangan di depan dadanya, dan berkata kepada Fanny sembari menatapnya dengan tatapan tajam. Ibu, aku tahu perasaanmu yang ingin melindungi anakmu. Monica melepaskan Angel secara perlahan dan menghampiri wanita parubaya tersebut dengan gaya elegan. Tapi aku ingin memberitahu kepadamu, kamu sebagai orang dewasa yang berkepala tiga, dan kamu mendorong anak kecil adalah tindakan yang benar-benar tidak baik. Anakku jauh lebih berharga dibanding anakmu. Wanita parubaya tersebut berkata dengan nada dingin. Apakah beneran berharga? Monica tersenyum sinis. Menurutmu, wanita parubaya tersebut bertanya. Kalian tidak perlu khawatir, aku tidak akan berkelahi dengan ibu ini, ia mendorong anakku karena ingin melindungi anaknya, sedangkan aku ingin melindungi anakku, dan aku ingin mengobrol dengan ibu ini. Monica adalah gadis yang mendapatkan didikan baik, meskipun emosinya tengah menggebu-gebu, kedua netranya hanya menatap dingin wanita parubaya tersebut, dan berbicara dengan elegan. Kalian jangan berkelahi. Mereka secara perlahan-lahan membawa Monica menuju ke dalam. Aku hanya murni ingin menghantamnya. Tiba-tiba, kedua netra Monica menggelap, ia mengangkat sepatu hak miliknya dan menendang ke arah wajah wanita parubaya tersebut. Sebagai orang dewasa dan kamu mendorong anak kecil, kamu benar-benar tidak tahu malu. Angel, Fendi tidak akan kembali selama-lamanya, ia sudah mempunyai kekasih baru. Tapi kamu tidak perlu khawatir, ibu akan tetap melindungimu meskipun kamu tidak mempunyai ayah. Kamu selamanya adalah anak ibu yang terbaik. Detik ini, saat Monica menendang wanita parubaya tersebut, mendadak hatinya merasa sedih. Fendi, mungkin selamanya ia tidak akan kembali.